Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Pavlov ingin mempresentasikan tentang kode etik psikologi pendidikan dan pelatihan pada bab 8. Di sini saya akan menjelaskan pasal 37 dan pasal 38 tentang pedoman umum, HIMSI, dan rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan. Kita masuk ke pasal 37. Pasal 37 menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan psikologi harus dilakukan secara terarah dan melalui lembaga yang diakui oleh HIMSI. Pendidikan mencakup pendidikan bergelar seperti S1, profesi, S2, dan S3, serta pendidikan non-gelar seperti pelatihan, seminar, dan workshop. Tujuannya adalah membentuk kompetensi sikap profesional dan perilaku etis bagi praktisi psikologi. Secara etis, pasal ini menekankan tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara profesional, hanya lembaga yang diakui oleh HIMSI yang berwenang memberikan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan standar keilmuan dan etika tetap terjaga. Salah satu contoh kasusnya seperti Rina lulusan S1 Psikologi membuka layanan konseling online dan mengaku sebagai psikolog tanpa pendidikan profesi. Kliennya mengalami kerugian karena penanganan yang tidak tepat ini. Ini melanggar pasal 37 karena layanan yang diberikan tanpa kompetensi resmi. Dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia 2010 menyatakan bahwa psikolog hanya boleh memberikan layanan sesuai kompetensi dari pendidikan dan pelatihan resmi. Selanjutnya, pasal 38. Pasal 38 mengatur bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi wajib merancang dan melaksanakan program pendidikan atau pelatihan secara ilmiah, jelas, dan bertanggung jawab. Program harus memiliki tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang transparan, serta berbasis teori dan bukti ilmiah. Jika ada perubahan materi atau metode, peserta harus diberitahu. Karena penggunaan program pihak lain harus mencantumkan sumber atau memperoleh izin. Secara etis, pasal ini menuntut kejujuran ilmiah, integritas, keterbukaan, dan penghormatan hak cipta. Secara profesional, program harus relevan dengan kebutuhan peserta, tidak merugikan pihak manapun, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari pelaksanaan pelatihan psikologi. Salah satu contoh kasusnya, seperti psikolog menggunakan modul pelatihan dari universitas lain tanpa izin dan mengubah isinya tanpa memberitahu pihak peserta. Akibatnya, evaluasi menjadi tidak jelas dan tujuan pelatihan tidak tercapai. Ini melanggar pasal 38 karena tidak transparan, tidak ilmiah, dan tidak menghargai hak cipta. Jadi, pasal 38 menekankan bahwa setiap program pendidikan atau pelatihan psikologi harus dirancang secara ilmiah, transparan, dan berizin, dan dilaksanakan dengan integritas untuk menjaga kualitas profesionalisme dan kesejahteraan peserta. Di sini saya akan melanjutkan dua pasal, yaitu pasal 39 dan pasal 40. Yang mana sebelumnya sudah ada teman saya menyampaikan dua pasal juga dengan pasal yang berbeda. Pasal 39 yaitu menjelaskan tentang keakuratan dalam pendidikan dan pelatihan. Pasal kedua yaitu in konsep dalam pendidikan dan pelatihan. Kita mulai dari pasal 39 terlebih dahulu. Pasal 39, pasal ini menjelaskan poin bahwa psikolog wajib menjaga kerahasiaan informasi klien atau pasien, terkecuali jika ada janji tertulis dari klien atau pasien, atau yang diwajibkan untuk mengungkapkan informasi. Informasi tersebut itu harus besertakan hukum. Nah, biasanya informasi tersebut ada 4 tipe yang diberikan. Yang pertama, rangkaian kondisi. Rangkaian kondisi itu meliputi gejala yang dialami. Nomor 2, diagnosis. Nomor 3, faktor pemicu. Yang nomor 2, yaitu perkembangan atau hasil terapi, yang melingkupi perubahan kondisi seorang pasien.
Nomor 2, respon terhadap terapi. Nomor 3, rekomendasi lanjutan si pasien tersebut. Nomor 3, rencana penanganan. Nah, ini mencakup 2, yaitu jenis terapi yang digunakan, si pasien, dan saran lingkungan. Contohnya seperti sekolah atau kantor. Gitu. Nomor 4, data administrasi yang melingkupi kehadiran sesi, lama terapi si pasien, dan surat keterangan si seorang pasien. Meski dari 4 itu, psikolog juga harus membatasi informasi-informasi yang diberikan. Dari semua pemberian informasi, psikolog harus memiliki syarat dari klien. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, dengan tertulis. Yang kedua, menjelaskan informasi ini boleh dibagikan atau tidak. Yang terakhir, tujuan apa informasi ini dibagikan. Gitu. Ada beberapa yang biasanya tidak boleh dibagikan oleh psikolog. Yang pertama, catatan detail tentang si pasien tersebut. Yang kedua, informasi pihak ketiga. Contohnya seperti pihak keluarga lain, seperti kakak atau adik si pasien tersebut. Yang terakhir, status siap kembali bekerja atau sekolah. Dari pasal 39 ini menjelaskan bermaksud untuk melindungi klien dari pelanggaran HAM. Terus menjamin juga bahwa praktek yang dilakukan itu secara profesional dan menyesuaikan praktik dengan norma hukum. Jadi kesimpulannya dari pasal 39 ini, peran penting terhadap psikolog dalam menjamin kerahasiaan. Lalu, sebagai bentuk kehormatan terhadap individu yang dilayani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 40, yang mana pasal 40 itu tentang informed konsep dalam pendidikan dan pelatihan. Menyatakan bahwa seorang psikolog tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien meski hubungan profesional sudah berakhir. Ini berarti bahwa komitmen terhadap privasi klien tidak berhenti ketika layanan psikolog sudah terpenuhi atau sudah selesai, melainkan terus berlaku tanpa batasan waktu, terkecuali ada alasan yang sah untuk mengungkapkan informasi tersebut. Alasan untuk hukum sesuai dengan syarat-syarat. Terus menjelaskan lagi tentang sudut pandang profesional, yaitu berkomitmen jangka panjang terhadap etika. Seorang psikolog tidak boleh membocorkan informasi klien meski tidak lagi berinteraksi secara profesional. Yang kedua, pencegahan eksploitasi informasi. Informasi yang sensitif tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, penelitian, atau publikasi tanpa izin dari klien. Yang ketiga, pentingnya dokumentasi dan penyimpanan yang aman. Data klien harus disimpan dengan sistem yang menjamin kerahasiaannya, bahkan setelah layanan selesai. Sebuah contoh kasus yaitu seorang psikolog klinis pernah menangani klien dengan gangguan kecemasan. Beberapa tahun kemudian, psikolog tersebut diminta menjadi narasumber dalam seminar dan ingin menggunakan kasus tersebut dalam ilustrasi. Jika ia menyebutkan detail yang dapat mengidentifikasikan klien tanpa izin tertulis, maka ia melanggar pasal 40, meski hubungan profesional telah lama berakhir. Makna dan tujuan dari pasal 40 ini
yaitu yang pertama, menjaga integritas profesional, profesi psikolog agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Yang kedua, melindungi klien dari potensi stigma atau kerugian akibat informasi yang bocor. Yang ketiga, yang terakhir, mendorong psikolog untuk memiliki sistem pengelolaan data yang etis dan aman. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pasal 40 ini, memperkuat prinsip kerahasiaan sebagai fondasi utama dalam praktik psikolog. Psikolog harus menyadari bahwa tanggung jawab etis tidak berakhir ketika sesi terapi selesai. Dengan mematuhi pasal 40 ini, psikolog menjaga martabat klien dan kredibilitas profesi. Pelanggaran terhadap pasal ini bukan hanya pelanggaran etika. Cukup sekian dari saya. Halo, perkenalkan saya Alveta Badarisa dari kelompok 6 Pavlov yang akan menjelaskan pasal 41 dan 42 dalam Kode Etik Psikologi yang membahas soal etika, pendidikan, dan pelatihan. Nah, dalam pasal 41 sendiri itu membahas tentang pengungkapan informasi. Dalam pasal 41 ada beberapa ayat. Ada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Untuk ayat pertama sendiri membahas psikolog wajib melindungi peserta dari segala bentuk kerugian ataupun dampak negatif lainnya, baik selama peserta mengikuti kegiatan ataupun di saat peserta mengundurkan diri. Nah, peserta ini tidak boleh mengalami diskriminasi, penilaian tidak adil, ataupun tekanan psikologis akibat keikutsertaan. Sedangkan untuk ayat yang kedua menjelaskan bahwa psikolog tidak boleh memaksa peserta untuk mengungkapkan informasi sensitif seperti pengalaman traumatis, riwayat kekerasan, ataupun masalah pribadi kecuali informasi benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran dan disampaikan secara etis. Untuk ayat yang ketiga menegaskan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh peserta adalah informasi rahasia yang harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Nah, secara etis, pasal ini menegakkan prinsip tidak boleh merugikan, berbuat kebaikan, dan menghormati peserta. Kalau secara profesional, pasal ini memastikan hubungan antara pengajar dan peserta berada dalam batas aman, berintegritas, dan penuh kepercayaan. Dan untuk pasal 42 yang membahas tentang kewajiban penyelenggara untuk menyediakan program pendidikan bagi peserta, yang intinya jika suatu pelatihan ataupun tugas menjadi syarat pembelajaran, maka pihak penyelenggara harus memastikan program tersebut benar-benar tersedia dengan lengkap dengan fasilitas, jadwal, dan tenaga ahli yang kompeten. Dan untuk peserta tidak boleh dibebani dengan kewajiban yang tidak didukung dengan kesiapan lembaga. Nah, dan untuk makna dari pasal 42 ini adalah untuk menjamin keadilan, kualitas, dan akuntabilitas dalam proses pendidikan, dan peserta berhak mengikuti program dengan layak, mudah diakses, dan dipandu oleh instruktur profesional. Di kesimpulan dari pasal 41 dan 42 adalah pasal 41 fokus pada perlindungan peserta dan kerahasiaan informasi, sedangkan untuk pasal 42 menegaskan tanggung jawab lembaga dalam menyediakan program. Dan kedua pasal ini saling melengkapi untuk memastikan proses pendidikan psikologi berjalan etis, aman, dan profesional. Terima kasih. Selanjutnya di pasal 43, penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan. Pasal 43 ini membahas kewajiban supervisor untuk melakukan penilaian kinerja secara objektif, terencana, dan transparan dalam proses pendidikan atau pelatihan psikologi. Sejak awal supervisi, peserta harus diberi penjelasan mengenai sistem evaluasi, standar penilaian, serta bagaimana umpan balik akan diberikan. Aturan ini mencegah penilaian yang subjektif atau tiba-tiba tanpa dasar yang jelas, sehingga peserta dapat belajar dan berkembang dengan mengetahui kekuatan serta kekurangannya.
Secara etis, pasal ini melindungi peserta dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan penilaian yang dipengaruhi faktor pribadi. Contoh kasusnya terlihat ketika seorang mahasiswa magang klinis mendapatkan nilai akhir rendah tanpa pernah menerima arahan atau umpan balik. Jadi, ia tidak tahu letak kesalahannya, dan setelah ditelusuri, supervisor ternyata tidak pernah menetapkan atau mengkomunikasikan sistem evaluasi yang jelas. Tidak adanya dokumen penilaian, jadwal evaluasi, maupun catatan perkembangan menunjukkan pelanggaran terhadap pasal 43. Dan secara etis dianggap melanggar prinsip keadilan serta tanggung jawab profesional. Kemudian, pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan, pelatihan, atau orang yang disupervisi. Pasal 44 menegaskan larangan keras bagi psikolog dan ilmuwan psikologi untuk menjalin hubungan seksual atau romantis dengan peserta pendidikan, peserta pelatihan, atau individu yang berada di bawah supervisinya. Larangan ini muncul karena adanya ketimpangan kuasa yang membuat batas profesional mudah dilanggar dan penilaian menjadi bias. Jika hubungan personal memang sudah ada sebelum supervisi berlangsung, maka tanggung jawab pengawasan wajib dialihkan kepada pihak lain demi menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Dari sudut pandang etis, pasal ini menekankan prinsip tidak merugikan dan perlindungan terhadap martabat peserta yang berada dalam posisi rentan. Contoh kasus pelanggarannya adalah ketika seorang mahasiswa magang menjalin hubungan romantis dengan supervisornya di lembaga konseling. Akibat hubungan tersebut, supervisor memberikan penilaian yang lebih longgar dibanding peserta lain dan tidak pernah mengalihkan tugas pengawasan. Ketika kasus ini diselidiki, ditemukan komunikasi pribadi yang tidak terkait profesional, ketidaksesuaian antara evaluasi dan kinerja peserta, serta tidak adanya bukti pengalihan supervisi. Pelanggaran ini merusak validitas penilaian sekaligus mencoreng reputasi lembaga pendidikan psikologi. Dan presentasinya dari kami kelompok 6 Pavlov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.